wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada pedagang kecil, yaitu Olas Banana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Fadini dengan NIM akhir 05. Nama saya Neska Ramadhani dengan NIM akhir 04. Saya Ikrimah Ramadhani dengan NIM akhir 07. Dan satu anggota kelompok kami yang berhalangan hadir, yang bernama Pak Ignasiro dengan NIM akhir 50. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Neska Ramadhani, biasa dipanggil Nia dengan NIM akhir 04. Pada siang hari ini saya bersama narasumber saya. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Hafid. Saya pedagang Olas Banana di sini. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Raya Taman Siswa sekarang. Iya. Terima kasih, Tepatnya di seberang Mantulanang. Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, perkenalkan ini Bapak Hafiz ya, alamatnya sendiri di seberang Mantulanang, tepatnya di Jalan Taman Siswa. Nah, langsung saja ya Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Apa nama usaha yang sedang Bapak jalani ini? Ini namanya Olah Banana. Olah Banana. Ya. Kemudian mengapa Bapak memilih usaha ini? Berawal dari makanan kita sendiri sih, itulah kesini kok pada suka. Awalnya sih kita nggak jualan di etalase, kita jualannya by online. Lah waktu pas lagi buat story, ternyata teman-teman pada ya pesen gitu. Banyak peminatnya. Nah, banyak Pak. peminatnya lah, terus lama kelamaan kok permintaan semakin lama semakin banyak. Dari 20 porsi, 30 porsi sampai 50 porsi. Nah, dari situ orang yang pada pesen tuh ngasih saran suruh buat etalase gitu, jualan di Jualan offline, secara ya, offline. secara offline. Lah kita dari situ kita langsung kita bukalah warung Olah Banana pisang karamel. Iya. Di situ. Awalnya sih di situ. Itu. Makasih, Pak. Selanjutnya, sejak kapan Bapak membuka usaha ini? Sejak sebelum corona mungkin 2021-an. Termasuknya masih baru ya Pak? Ya. Jadi sudah ramai ya Pak? Alhamdulillah. Kemudian apakah Bapak sebelumnya sudah pernah melakukan usaha sebelum menjual Olah Banana ini? Kalau usaha sebelumnya sih belum pernah. Sebelumnya kan kerja di instansi. Ya, setelah keluar dari instansi kita bertekad buka usaha sendiri. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nama saya Intan Fadini dengan NIM akhir 05. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai pertanyaannya, yaitu berapa modal awal Bapak dalam merintis usaha ini? Kalau untuk modal awal sih kita awalnya kan nyicil ya, kita buat gerobak, terus beli peralatan. Itu mungkin kalau di total global kisaran sama bayar kontrakan, bayar karyawan mungkin kurang lebih di kisaran angka 5 juta, 4 juta, 5 juta. Itu untuk modal awal kita buka. Dan berapa persen keuntungan yang diperoleh oleh Bapak untuk menjual? Kalau untuk awal kan segitu, tapi kalau untuk modal harian kita beli bahan bakunya mungkin di kisaran angka 400-500an. Itu omset kita kisaran sampai 700 sampai 1 juta. Alhamdulillah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, di sini saya izin tanya juga bagaimana Bapak memperoleh bahan baku pembuatan kecap ini? Kalau bahan baku kan alhamdulillah di sini kan pedagang udah, kalau dari awal kita nyari pedagang mana buat distribusi bahan bakunya. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah udah punya langganan tetap
yang udah suplai bahan bakunya sih. Iya. Berarti Bapak ini usahanya tergolong UMKM kecil, besar atau gimana? Itu kalau secara pribadi saya mungkin menilai itu UMKM kecil lah, Bu. Soalnya makanan ringan buat masyarakat sekitar. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ikrimah Ramadhani dengan NIM akhir 07. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan pada usaha ini dan bagaimana cara Bapak mempertahankan usaha tersebut? Kayak semisal di waktu corona gitu Pak, itu kira-kira gimana? Kalau momen pasang surut di saat kita berwirausaha pasti ada. Nah, gimana caranya kita menanggulangi atau mencegah itu? Satu, kesabaran, tekun, dan cari solusinya gimana. Kalau misalkan dari omset, mungkin kita lihat dulu apa ada yang salah dengan usaha kita, kenapa ke omset kita menurun. Kalau emang itu dari intern usaha kita, mungkin kita bisa perbaiki di situ. Kalau mungkin dari ada orang eksternal, orang di luar dari usaha kita, mungkin ada apa dengan orang itu, kenapa kok rese ke kita, kan kayak gitu. Kalau selama ini sih pasang surut pasti ada, tergantung kitanya. Kita satu, sabar dan punya tekad, kemauan gimana caranya usaha ini biar masyarakat itu bisa menerima usaha kita. Situ sih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada keluh kesah yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Kalau keluh kesah, tinggal kitanya sih. Kalau kita udah mencintai pekerjaan, susah seneng, dibuat seneng aja. Gitu, iya. Kita keluar rumah niatnya nyari rezeki buat orang rumah, buat ibadah. Ya kita cintai aja dengan pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kan nanti hasil besar kecil pasti kita bisa mensyukuri itu. Gitu sih. Terima kasih. Ya. Saya Faik Nasiroh dengan NIM akhir 50 ingin izin bertanya kepada Bapak. Nah, mengapa sih Bapak tuh memilih lokasi ini di pinggir jalan ini? Terus siapa saja target atau sasaran pemasaran dari usaha Bapak? Kalau untuk lokasi kita kebetulan pas waktu itu lahannya kosong, satu. Yang kedua mungkin tata letaknya kan mungkin strategis, dilihat banyak orang. Itu aja pilihan kita. Kalau untuk target, kebanyakan di sini di sekitaran UNES terutama itu kan banyak mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa itu kan juga banyak yang suka nyemil. Kita milih makanan pisang karamel itu kan bukan makanan berat, itu makanan cemilan. Barangkali ada yang udah makan makanan berat, mungkin butuh makanan ringan, ya bisa salah satu jadi opsi gitu. Mahasiswa gitu, walaupun salah satu produk makanan ringan pisang karamel gitu sih. Lalu untuk dalam waktu dekat ke depan, apakah Bapak ada rencana buat memperluas jangka pemasaran kayak ini sekarang masih online? Online-nya masih berjalan atau hanya Kalau online kan kita mobilnya kan di rumah. Itu sekarang udah ganti jadi catering. Makanan berat. Kalau untuk ya sebenarnya kita tuh banyak produk. Ada roti, ada
snack-snack. Nah, kalau untuk pisang karamel itu dulu pernah ada 2 cabang, yang satu belum jalan lagi. Ini sementara masih 1. Terus apakah dalam mengelola usaha ini Bapak tuh ada tantangannya? Kayak semisal pesaing dari sesama UMKM, terus gimana sih Bapak cara menangani tantangan tersebut? Kita nggak usah berpikir di eksternalnya, kita mikirin usaha kita sendiri aja. Kalau kita mikir eksternal, usaha orang lain, kok gini, pasti fokus kita terpecah. Mending lebih baik kita fokus dengan usaha kita, gimana caranya masyarakat bisa menerima usaha kita. Itu aja sih, biar produk kita itu diterima sama pembeli, dan kita juga harus tahu pembeli itu seleranya yang gimana gitu aja. Ya udah Bapak, makasih ya. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.